Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran akhlak. Akhlak kita dengan judul hormat dan patuh kepada orang tua, atau dalam bahasa Arab disebut dengan birrul walidain. Sekarang apa yang dimaksud dengan hormat dan patuh? Hormat itu adalah sikap menghargai orang lain dengan berperilaku baik dan sopan. Jadi kalau kita diminta untuk hormat kepada orang tua, itu maksudnya adalah kita harus menghargai orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara berperilaku baik dan selalu sopan kepada orang tua. Itu yang dimaksud dengan hormat. Kemudian apa yang dimaksud dengan patuh? Patuh itu adalah menuruti perintah dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau orang tua atau kalau kita disuruh patuh kepada orang tua, misalkan orang tua nyuruh kita melakukan suatu pekerjaan, maka kita harus melaksanakannya, kita harus mentaatinya dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Itu yang dimaksud dengan patuh kepada orang tua. Nah, sekarang apa sih alasannya atau mengapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Apa alasannya? Alasannya adalah karena orang tua yang sudah melahirkan kita, mengasuh, merawat, menjaga, menyekolahkan, dan membimbing kita. Jadi orang tua itu jasanya sangat besar kepada kita. Oleh karena itu kita harus berbuat baik kepada mereka. Dan setiap orang tua itu pasti berharap memiliki anak yang soleh dan solehah. Orang tua itu pasti berharap kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua, anak-anak yang selalu taat kepada Allah, taat kepada orang tua, serta berguna bagi agama dan bangsa. Itu harapan orang tua untuk anaknya. Jadi kita harus bisa melaksanakan atau mewujudkan harapan itu. Berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib, harus dilakukan oleh setiap orang. Nggak ada ceritanya berbakti kepada orang tua itu sunnah atau boleh, atau berbakti kepada orang tua itu boleh ditinggalkan. Itu nggak benar. Yang benar adalah berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib dan termasuk salah satu amalan yang paling Allah cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan perintah untuk berbakti kepada orang tua itu langsung setelah perintah untuk mentauhidkan Allah. Ini artinya berbuat baik atau berbakti kepada orang tua itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian suatu ketika Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, yang artinya, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Jadi Ibnu Mas'ud ini bertanya, ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya, kemudian apa lagi? Beliau SAW mengatakan, kemudian berbakti kepada orang tua. Lalu aku mengatakan, kemudian apa lagi wahai Rasulullah?
Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan berjihad di jalan Allah. Jadi berbakti kepada orang tua itu termasuk salah satu amalan yang sangat Allah cintai. Oleh karena itu, setiap muslim jangan sampai, atau seorang muslim jangan sampai meninggalkan baktinya kepada orang tua. Setiap muslim itu wajib untuk berbakti kepada orang tuanya. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan hal-hal tadi padaku. Seandainya aku bertanya lagi, pasti beliau akan menambahkan jawabannya. Nah, sekarang bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Ya, seperti apa sih cara kita berbakti kepada orang tua? Banyak cara kita. Di antaranya adalah menaati perintah orang tua. Ya, jadi ketika orang tua memerintahkan kita atau nyuruh kita untuk melakukan suatu pekerjaan, maka kita harus taat. Selama perintah itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Tapi insya Allah orang tua kita tidak akan menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak akan menyuruh kita untuk melanggar perintah Allah. Insya Allah enggak. Jadi kita harus mentaati perintah orang tua. Kalau kita disuruh nyapu, maka kita laksanakan. Kalau kita suruh membeli garam di toko tetangga kita, maka kita harus berangkat. Jangan menunda-nunda. Kemudian cara yang kedua, berbicara dengan bahasa sopan dan baik. Ya, jadi kita berbicara sama orang tua itu harus dengan bahasa sopan. Tidak boleh mengangkat suara kita. Kita harus berbicara dengan lemah lembut. Ya. Kemudian yang ketiga, selalu berbicara jujur dan tidak berbohong kepada orang tua. Ya. Berbicara jujur itu adalah kewajiban. Ya. Jujur kepada siapapun. Terlebih lagi jujur kepada orang tua. Itu hukumnya lebih wajib atau lebih harus untuk kita lakukan daripada berbicara jujur kepada orang lain. Ya. Jadi kita berbicara sama orang tua itu harus jujur dan tidak boleh berbohong. Kemudian yang keempat, tidak membuat orang tua kecewa. Ya. Jadi orang tua itu menaruh harapan kepada kita agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah dan berbakti kepada Allah, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi jangan sampai harapan orang tua itu tidak kita wujudkan. Ya. Kalau harapan itu tidak diwujudkan oleh kita, maka orang tua kita akan kecewa. Contohnya misalkan orang tua kita sudah menyekolahkan kita. Nah, kita kalau misalkan belajarnya malas-malesan atau bahkan kita nggak mau belajar, itu akan membuat orang tua kita kecewa. Jadi di antara cara agar orang tua kita tidak kecewa adalah kita harus belajar sungguh-sungguh. Seperti itu. Karena orang tua kita sudah menyekolahkan kita. Sekolah itu butuh biaya. Ya, kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik, maka orang tua kita akan kecewa. Seperti itu. Kemudian yang kelima, membantu pekerjaan orang tua yang dapat kita kerjakan. Misalkan rumah ini dalam keadaan kotor misalkan, maka kita inisiatif langsung membersihkan lantainya. Jadi kita coba cari apa kira-kira yang bisa kita bantu, ya. Apa pekerjaan orang tua kita yang bisa kita bantu? Coba kita cari. Misalkan nyapu atau misalkan nyuci piring. Kalau kita bisa, maka laksanakan. Tidak usah menunggu diperintah sama
orang tua. Langsung kita inisiatif. Kita bersihkan piring, kita cuci piring. Atau kalau kita sudah bisa nyuci baju, kita nyuci baju. Itu akan membuat orang tua kita senang dan semakin sayang kepada kita. Dan yang pasti kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, selalu mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, jadi kita ini usahakan setiap sholat itu mendoakan orang tua kita. Habis sholat kita berdoa untuk orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, untuk orang tua kita, dan minta kepada Allah untuk menyayangi orang tua kita sebagaimana mereka menyayangi kita waktu kecil, seperti itu. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu harus kalian hafal, ya. Itu adalah doa untuk kita dan untuk orang tua kita. Jadi kita kalau bisa setiap sholat itu mendoakan orang tua kita. Habis sholat, selesai sholat kita selesai dzikir, langsung doakan orang tua kita, ya. Karena dengan doa ini, dengan doa kita untuk orang tua kita itu akan bermanfaat bagi mereka, meskipun mereka sudah meninggal, ya. Meskipun mereka sudah meninggal, kalau kita selalu mendoakan mereka, maka itu akan bermanfaat bagi mereka di alam kubur itu, ya. Jadi jangan lupa kita selalu mendoakan orang tua kita, begitu. Mungkin cukup sampai sini pelajaran kali ini, semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.